yang kedua yaitu hutang. Hutang, misalnya hutangnya nggak ada, nol. Wasiat ada enggak? Orang kita jarang menggunakan wasiat ini. Wasiat itu kadangkala kita campur-campur dengan hibah. Maka orang yang mengerti warisan, dia menggunakan pintu wasiat ini untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang nantinya tidak mendapatkan warisan. Yang jumlahnya sudah ditentukan dalam syariat, yaitu maksimal sepertiga. Kurang dari itu boleh. Kalau kurang dari itu langsung diberikan. Tapi kalau kelebihan dari sepertiga, maka dikurangi. Hartanya cuma 500 juta, tapi wasiatnya 200 juta, maka yang diberikan hanya sepertiganya saja. Jadi dikurangi nggak 200 juta, sepertiga dari 500 berapa? Itu wasiat. Misalnya nggak ada ya wasiat. Jadi harus jelas kalau mau ngasih, jangan nunggu mau meninggal dunia, ya kan? Ngasihnya sebelum meninggal dunia. Misalnya kita pengen nanti kalau kita meninggal dunia, istri kita ini tidak kesulitan hidupnya, karena kalau diwaris dia hanya mendapatkan warisan 1/8. Hartanya misalnya 80 juta, dia dapat 10 juta. Kita merasa wah 10 juta masih sedikit banget. Pintu hibah juga terbuka sebelum kita meninggal dunia. Kasih misalnya 80 juta, 30 juta kasih, hibahkan kepada istri. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan harta yang cukup dari peninggalan kita, ya kan? Itu pikiran kita kan begitu, ya kan? Tapi juga jangan lupa, kalau kemudian dia menikah lagi, ya duitnya dipakai bersama dengan suaminya, gitu kan? Iya kan? Sebaliknya juga Bu, kalau misalnya istrinya yang meninggal dunia, wah suami saya nanti kalau saya meninggal dunia dia nggak punya apa-apa, kita kasih rumah, ya kan? Habis meninggal dunia kawin lagi, tinggal sama istrinya di situ, ya kan? Ya. Enak banget kan? Ya, kalau suaminya meninggal dunia, tidak sedikit istri yang kemudian menahan diri untuk tidak menikah lagi. Kenapa? Karena dia pengen nanti tetap menjadi istri dari suaminya itu di surga. Kalau menikah lagi kan jadi istri di surga bersama dengan suami yang barunya, ya kan? Menurut jumhur begitu. Menurut yang lainnya milih yang paling bertakwa. Mana di antara suami dua ini yang paling bertakwa, suruh milih. Ada pendapat yang kedua begitu. Kalau istrinya meninggal dunia, suaminya jarang yang tidak menikah lagi. Ya. Kenapa? Walaupun dia menikah lagi, istri yang tadi meninggal dunia tetap menjadi istrinya. Ya kan? Karena Bu, surga nanti itu semua laki-laki di surga itu minimal istrinya 2. Minimal, Pak, minimal. Nggak ada nanti surga saya istrinya 1 aja, nggak ada, 2, minimal 2. Nah ini wasiatnya misalnya 0, nggak ada, plus 0. Udah jangan dibahas. Oh ini jatah juz terakhir nih pengurusan, enggak, ini harusnya paling awal nih. Ya. Ini biasanya ada ini kita sisakan misalnya 5 juta misalnya. Ya. Sehingga muncul harta warisannya 499.500.000 rupiah. Oh baru 500 berarti itu. Nah, 5 juta. 5 juta ya. Nah, tanahnya mahal ya. Nah setelah muncul harta yang siap untuk diwaris, lanjut. Nah, lanjut. Yang ditanya pertama adalah ayahnya si mayit, ya, bukan ayahnya si penghitung warisan. Si mayit ini punya ayah nggak? Masih hidup nggak? Ya, kalau dia meninggal dunia biasanya ayahnya udah nggak ada.
paling ibu, ya kan. Nah ini ibu tuh, ibu ini sepertiga karena belum kita hitung anaknya ada enggak. Karena kalau ada anak, ibu dapat 1/6. Ibu ini adalah ibunya si mayit, ya kan. Baru kemudian istri. Nah istri ditanya berapa istrinya yang sah menurut agama. Kalau kita pakai hukum kompilasi hukum Islam, ya yang sah menurut undang-undang, yang punya buku nikah. Kalau nggak punya buku nikah, diadukan ke pengadilan, di persidangan nggak dapat warisan. Tapi kalau menurut agama, yang konsekuensinya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, walaupun dia tidak memiliki surat nikah tapi dia menjadi istri sahnya secara agama, tetap dibagi warisannya. Ya. Istri sahnya 1, istri sirinya 2, 1 berarti 2. 2. Dapatnya 1/4 karena belum dihitung punya anak atau enggak. Yang 1/4 ini ya istrinya karena 2 ya dibagi 2, udah 1/4 bagi 2 pula. Nah, kan? Ya. Nah kemudian baru ditanya anaknya, anak laki-laki ada enggak? Nah, kan? Anak laki-laki misalnya biasanya ini KB ini, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Nah itu kan ibu udah berubah jadi 1/6. Kenapa? Karena ada anak. Ini tinggal nambahin, anak laki-lakinya berapa? 2 bisa, anak perempuan 2 bisa, tinggal nambahin. Nah kita 1 dulu nih. Tapi istri 2 masuk anak 1, anak 1 dikit amat. Ini contoh saja ya. Ini menentukan nih, kalau ini sudah ada anak laki-laki, maka nanti tidak ditanya lagi, karena ini adalah orang-orang yang pasti mendapatkan warisan ini. Ini tidak mungkin tidak dapat warisan kalau mereka ada. Yang lainnya setelah ini kenapa pakai sheet berikutnya lanjut? Karena berikutnya itu menunggu ini, ya kan? Kalau sudah ada anak laki-laki, maka yang namanya saudara itu nggak dapat warisan karena terhalang. Nah, ini nanti ditanya ini kakek ini nanti nih, kakek. Kenapa? Karena nggak ada ayah. Kalau ada ayah, kakek nggak dapat. Ya kan? Tapi maksud ayahnya udah meninggal dunia, kakeknya masih hidup, walaupun ada begitu ya. Ya, jadi cucunya sudah meninggal. Ini kan yang meninggal berarti cucunya kalau seandainya ada kakek kan. Ya, ini pasti tanya, ya kakek neneknya ini. Nah, cucu laki-laki perempuan dilewat karena terhalang anak laki-laki. Karena ada anak laki-laki, maka derajat berikutnya cicit, cucu, cicit, buyut, canggah, wareng, mudek siwur itu udah ada. Kemudian lanjut. Nah, pasti tanya ini kakek. Karena dia tidak terhalang oleh ayah dan tidak juga ayahnya nggak ada, jadi tidak terhalang, juga tidak terhalang oleh anak laki-laki maupun perempuan. Ya, ditanya kakek dari ayah, karena kakek dari ibu itu tidak termasuk ahli waris, dia termasuk zawil arham, kakek dari ibu. Jadi yang ada adalah kakek dari ayah. Bahasa Arabnya abul ab, bapaknya bapak. Ini ya nggak ada, ya, nggak ada, ya kan? Nggak ada. Karena kalau bapak biasanya kalau bapaknya udah nggak ada, ya kakeknya nggak ada, lebih tua lagi. Lanjut. Nah, sudah dapat diketahui hasilnya, udah nggak ada, tidak ditanya lagi saudara, tidak ditanya lagi yang lain-lainnya, karena semuanya termahjub, ya kan? Nah, lihat hasil, langsung selesai, lihat hasil. Nah, 2 istri bagiannya 3/24 yaitu 1/8, dapat 30,900 dibagi 2, 15 jutaan. 500 juta kok cuma dapat 15 juta, ya kan? Kemudian ibu mendapatkan 1/6, dapat 82 juta, ibunya si mayit, ya kan? Anak, karena ibu nanti kalau meninggal dunia ini ibu nanti meninggal dunia, ini juga turun ke cucunya, ini kan cucu nih nantinya. Kalau si ibu ini yang 1/6 ini yang dapat 80 juta ini kan udah tua juga kan, meninggal dunia, nanti warisannya ke sini juga. Ya, juga mungkin ibu ini nanti punya anak-anak yang lainnya, tergantung, ya kan? Bisa juga, ya kan?
punya anak-anak selain yang meninggal dunia tadi. Tapi kalau nggak ada, jatuh kepada cucu. Ini kan jadinya cucu nanti. Ini anak perempuan jadi cucu, anak laki-laki menjadi cucu, jatuh ke mereka juga. Nah, ini anak perempuan dapat 116 juta, anak laki-laki mendapatkan 237 juta, 3 juta, 2 kali lipat dari anak perempuan. Ya. Mungkin tadi bertanya-tanya, istri cuman dapatnya sedikit, 30 juta lagi 2. Ya. Makanya tadi kalau seandainya pengen istri kita itu punya harta yang banyak sebelum kita meninggal dunia, ya dikasih sebelum meninggal dunia. Pintu nafkah itu sudah menjadi pintu pemberian yang yang rutin, ya kan? Dan mestinya kalau dalam Islam itu harta nafkah itu ya untuk istri itu ada posnya sendiri. Kita kan enggak, istri kan dinafkahi tapi enggak ada kejelasan berapa jumlahnya. Ya, pokoknya Bu, ini gaji saya 5 juta, silakan diatur, ya kan? SPP anak masuk di situ, bayar listrik masuk di situ, beli beras di situ, semuanya ngumpul di situ semuanya. Ya. Buat istrinya berapa? Nggak ada. Kadang-kala kurang Bu ya. Ya iya tuh. Ya. Pos anak ada, pos istri juga ada. Jadi kalau misalnya dijatah setiap bulan, istri jatahnya nafkahnya 2 juta. Ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Nah, kalau nafkah wajib itu ya makan sama tempat. Jadi suami kalau nggak ngasih makan, nggak ngasih tempat istri, dosa. Ada nafkah sunnah. Nafkah sunnah itu ya ibu jalan-jalan, itu nafkah sunnah. Jadi suami kalau nggak ngajak-ngajak istri jalan-jalan, nggak dosa. Nafkah sunnah itu, ya kan? Tapi masa nggak dapat pahala Bu ya? Suami masa nggak mau dapat pahala. Jalan-jalan umroh. Nah, umroh lagi gede itu, ya kan? Ya. Jadi ada nafkah sunnah. Misalnya tadi 2 juta, gaji 5 juta, 2 juta buat istri. Istri terserah dia buat makan paling berapa, ya kan? 10.000 kali 3 30.000, 30.000 kali 30 hari 900.000. Ini 1,1, ya kan? Nah, ya. Ini selesai penghitungannya. Sekarang kita coba lagi. Ini bisa kita praktekkan untuk keluarga kita masing-masing. Silahkan dihitung, ya kan? Oh, ini hang tuh, nggak muncul, ya kan? Silakan nanti kita di rumah masing-masing hitung. Kalau saya meninggal dunia, siapa ahli waris saya? Anak saya berapa? Istri, orang tua ada enggak? Ya. Atau seandainya kita praktekin istri kita meninggal dunia, ahli warisnya berarti kita, suaminya, anak-anaknya dia berapa? Anak-anaknya dia, ya kan? Bisa dengan kita, bisa dengan yang lainnya, karena bisa jadi kita menikahi dia dalam keadaan janda, sudah punya anak. Itu anak dia, ya kan, dapat warisan. Ya. Bapaknya ada enggak, ibunya ada enggak. Kalau seandainya yang meninggal dunia orang tua kita masih hidup sekarang, punya istri enggak, anaknya berapa, kita dan saudara-saudara kita berapa. Silakan dipraktekin. Ini semua yang ada di rumah kita bisa dijadikan kelinci percobaan. Bisa dianggap kalau dia meninggal dunia, kalau dia meninggal dunia itu bisa semuanya. Ya. Ya. Nah, kita hitung lagi misalnya, ini tadi harta tarikahnya ya. Mudah-mudahan nggak hang nih. Ya. Oh, udah berapa itu nggak tahu tuh, 6 juta atau 60 juta itu. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah hutangnya misalnya 10 juta. Ada wasiat, misalnya kita ambil wasiat 1 juta. Pengurusan jenazah misalnya 200.000. Yang lain udah ditanggung kok, ya kan? Ya, ketemu nih 48 juta. Ya.
Oh ya, dari sini tadi kita lihat iwaris ini tidak menggunakan gonogini ya. Berarti bukan iwaris yang bukan menggunakan gonogini. Wah, ini hang nih Pak. Pintu al-fardu bil fardi atau bil furudi, dengan bagian yang ditentukan, dan sebagian besarnya sudah kita pelajari kemarin. Ada 6 furud, 6 bagian yang telah ditentukan, namanya al-furud al-muqaddarah. Ada setengah, seperempat, seperdelapan, setengah, seperempat, seperdelapan. Ada seperenam, sepertiga, 2/3. Ada 6 itu ya. Ini bil furud. Yang kedua, pintu yang kedua adalah bit ta'sibi. Orang mendapatkan warisan karena asobah, karena sisa harta, karena sisa harta ya. Orang yang mendapatkan asobah, asobah ini nanti ada 3 macam. Yang kita bahas, yang ingin saya sampaikan di sini adalah asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi itu ia mendapatkan sisa harta secara mandiri ya. Bahwa kedudukannya sebagai ahli waris itu haknya itu mendapatkan sisa. Dalam pembagian warisan, maka yang pertama kita berikan adalah orang yang mendapatkan fardu terlebih dahulu, bagian yang ditentukan dulu, baru kemudian ada sisa. Ya, sisa inilah yang harus diberikan sampai habis. Jadi harta warisan itu harus habis. Karena apa? Pemiliknya nggak ada. Kalau nggak dibagi habis, pertanyaannya nanti siapa yang akan memegang harta itu yang ditinggalkan? Karena yang punya meninggal dunia. Maka yang berhak adalah ahli waris. Pindah hartanya kepada semua ahli waris sampai habis. Sehingga tidak kemudian kita mengatakan, ini rumahnya siapa? Oh, rumahnya almarhum. Almarhum udah nggak ada, masih punya harta. Harus pindah ke pemilikannya. Harus ada yang memiliki, yang menjaga, yang merawat, yang membiayai operasionalnya, bayar listriknya, bayar pajaknya, renovasi kerusakannya, dan seterusnya. Jadi harus ya, pindah ke pemilikan ya. Jadi kembali kepada sisa, namanya asobah. Asobah bin nafsi, asobah secara mandiri. Orang yang mendapatkan asobah bin nafsi ini adalah semua laki-laki, semua ahli waris laki-laki. Saya ulangi, semua ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Saya ulang, ahli asobah bin nafsi itu definisinya adalah, atau orang-orangnya adalah semua ahli waris yang laki-laki, yang kemarin 15 itu, 15 orang itu, kecuali 2 yang tidak bisa mendapatkan asobah. Satu adalah suami itu laki-laki tapi dia tidak mendapatkan asobah, bagiannya adalah furud, seperempat atau setengah, tidak mendapatkan asobah. Yang kedua adalah saudara laki-laki seibu, satu ibu beda bapak. Hubungan antara saudara laki-laki seibu ini dengan si mayit adalah satu ibu beda bapak. Itu bagiannya juga furud, bukan asobah. Berapa bagian dia? Kalau dia sendiri dapat 1/6, kalau dia banyak mendapatkan 1/3. Tidak ada asobah. 2 orang laki-laki inilah yang tidak mungkin mendapatkan asobah.